Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke guys, apa kabar kalian di luar sana? Semoga kalian sehat sejahtera, dimurahkan rezeki selalu, dan juga semoga kalian sentiasa aman, damai, dan sejahtera, dan sukses kalian dalam apa jua bidang yang kalian usahakan guys. Di musim ini guys, musim sepak bola ini, jadi terkait dengan Indonesia, juga di Malaysia sebenarnya, kita membincangkan di antara dua negara ini yang mana masih lagi sama-sama dipimpin oleh pelatih Korea Selatan. Kalau di Indonesia ada Sinteyong, di Malaysia ada Kim Pan-gun. Dua-duanya berasal dari Korea. Dan pada hari ini kita bersama dengan tidak lain tidak bukan Abang Tengku. Jadi Abang Tengku, apa kabar? Hai, Assalamualaikum. Alhamdulillah Bang, saya sehat. Abang bagaimana? Sehat Alhamdulillah. Nampaknya Abang Tengku juga banyak mereaksi sejak akhir hari ini terkait sepak bola. Memang semangat terus Bang, semangat. Jadi hari ini kita bincangkan bagaimana keadaan sepak bola di Indonesia setelah lolosnya Indonesia ke peringkat U20 Piala Asia pada tahun hadapannya. Abang di sana nampak ganteng ya, dengan lambang baru nih kiri dan kanan Garuda dengan harimau, gitu. Ya. Garuda dan harimau Malaya ini kini sudah serasi ya, bukan lagi musuh berbuyutan. Sekarang musuh berbuyutan Indonesia ada Thailand dan Vietnam. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi saya baru menyaksikan tadi perlawanan bola sepak antara Malaysia dengan Thailand, Piala King Cup. Jadi Malaysia berjaya menang ke atas Thailand. Menang dengan penalti. Alhamdulillah. Sebenarnya Bang, kedua-dua pasukan kita ya, Malaysia, Indonesia, seperti mana gambar di sini nih, kita sama-sama hebat ya Bang. Hebat. Mantap juga ini background Abang Tengku nih. Tengoklah Bang. Indonesia ya. Indonesia. Jadi Bang, saya ada beberapa perkara ya yang mau sharing di sini kepada teman-teman yang menonton video ini. Kita bercerita tentang timnas Indonesia. Tapi sebelum itu Abang bagi sedikit cerita sedikit tentang kemenangan Malaysia menentang Thailand tadi. Bagi sedikit sinopsisnya. Begitu mendebarkan sekali, di mana Malaysia mendahului 1-0 di menit masa babak pertama. Sehingga masa kedua Thailand menyerang habis-habisan di babak kedua itu, daripada awal menit 45 sampailah menit ke 90 masih lagi Malaysia kekal 1-0. Dan di masa tambahan menit yang ke 94 habis sudah. Habis ke 94, 95 sepatutnya habis sudah. Malaysia pula dijaringkan gol penyamaan oleh Thailand di menit-menit akhir, sayang sekali. Jadi imbang 1-1. Dan Malaysia masa itu dikenakan kartu merah juga. Kartu merah. Dan akhirnya tendangan penalti diambil. Malaysia akhirnya berjaya menang semua penendang menjaringkan gol, dan Thailand ada satu tindak gol. Jadi akhirnya Malaysia masuk ke final pada esok atau lusa, menentang antara Trinidad Tobago ataupun Tajikistan ya. Masya Allah, memang hebat ya. Mendebarkan mujur tadi. Dia tadi saya ada menyaksikan juga. Penentunya itu pada penalti. Kalau tadi tidak terjaring, Allah memang. Tapi sebenarnya ini ruang di mana pasukan Malaysia juga bersemangat ya untuk berjuang sehabis-habisan menentang Thailand ya. Thailand ni bukan Thailand ya. Thailand. Itu bukan calang-calang juga. Dia punya pasukan nih. Mana Thailand, mana Vietnam gitu. Nah, Bang, ini Bang, saya mau berdasarkan apa yang saya lihat untuk pasukan timnas Indonesia pula. Daripada 3 perlawanan tuh,
perlawanan ketiga perlawanan menentang dengan Timor Leste, menentang dengan Hong Kong, menentang dengan Vietnam. Kesemua perlawanan itu telah dikuasai ataupun telah dimenangi berpihak pada Timnas Indonesia. Nah, jadi Bang begini, Timnas U19 sekarang ni yang saya nampak telah mendunia, dan FIFA juga turut banggakan keberhasilan Sintayong. Jadi yang saya nampak juga nasib Thailand DFC berakhir. Wow, sedih lah kan guys, dorang begitu dikalahkan. Jadi apa pandangan Abang tentang kemenangan pasukan Timnas Indonesia pada 3 perlawanan ini? Silakan Bang. Oke, sebenarnya memang sudah dijangkakan banyak pengamat bola sepak atau pengamat sepak bola di Indonesia maupun di Malaysia ini sebenarnya telah menjangkakan memang Indonesia akan menjuarai grup kumpulan E itu, karena lawannya hanya Vietnam yang menjadi setru utamanya. Jadi kalau pengamat bola sepak Malaysia jurulatih Felda United telah menggambarkan bahwa Indonesia itu pasti akan lolos ke Piala Asia U20. Jadi ini benar-benar telah berlaku, karena perlawanan pertama sahaja dia telah mengalahkan Timor Leste 4-0 ya. 4-0. Gol yang cukup besar sebenarnya. Senang untuk menghasilkan gol itu. Dan yang kedua menentang Hong Kong, lagilah besar 5-1. Dan akhirnya perlawanan yang ketiga menentang Vietnam itu, walaupun ketinggalan satu ketika 2-1, tetapi bangkit di menit yang ke-80 dan menit ke-85 untuk mencipta sejarah kemenangan Indonesia 3-2 ke atas Vietnam. Sebenarnya ini bukan saja kemenangan U20 ke atas Vietnam. Sebelum ini pun di Piala AFF U19 baru-baru ini Indonesia sebenarnya telah mengalahkan Vietnam juga 3-2 di peringkat kumpulan. Tetapi pada masa itu Indonesia tidak lolos ke peringkat seterusnya oleh karena poin yang tidak mengizinkan bagi Indonesia. Masa itu Malaysia menjadi juara ya U19 itu. Tetapi pada kali ini sekali lagi Indonesia mengalahkan Vietnam juga 3-2. Ini bermaksud ya, Indonesia ini satu pasukan ataupun timnas yang begitu berkualiti, permainannya disusun atur oleh Sintayong dengan bagus, dan dia masih lagi konsisten dapat mengalahkan Vietnam juga. Jadi pelatih Vietnam sebenarnya begitu tidak menjangkakannya Indonesia membuat satu perubahan yang drastik di bawah kepelatihan Sintayong kan. Jadi mudah-mudahan tahun hadapan 3 kejuaraan besar, ada 4 kejuaraan besar akan dilalui oleh timnas Indonesia, dari sendirinya U20 dalam Piala Dunia, Piala Asia, dan juga Sultan Sik. Itu yang perlu diperbaiki, kelemahan-kelemahan yang ada nanti. Wow, betul-betul ya. Yang saya nampak daripada 3 laga nih ya Bang, apabila yang menentang Vietnam itu, di mana ketika itu Indonesia sudah ditinggalkan 2 jaringan, manakala Indonesia masa 1-1 kan. Saat akhir yang saya nampak Sintayong telah menggantikan beberapa pemain ketika itu di hujung-hujung tuh, masa penghujung udah. Jadi di situ daripada 1 jaringan tuh, bayangkan pasukan timnas Indonesia dapat merangkul ya 2 lagi jaringan, sehingga kan mendapat 3 jaringan keseluruhannya mengalahkan Vietnam pada itu Bang. Jadi yang Abang nampak bagaimana corak percaturan dari pelatih Sintayong nih Bang, macam mana? Sebenarnya Sintayong ini menerapkan sistem menyerang. Walaupun mereka mendahului ataupun mereka ditinggalkan oleh lawan, sistem menyerang itu tetap berjalan. Sebab itu dia menukarkan pemain di saat-saat akhir juga untuk mendapat nafas stamina yang baru kepada pemain yang baru masuk. Jadi sistem menyerang itu akan terus berlaku
Jadi Indonesia tidak akan bertahan walau macam mana pun keadaan, dia mendahului kah, dia ditinggalkan kah, dia tetap akan terus membuat tekanan-tekanan kepada lawan dengan serangan-serangan bertali arus sama ada dari kiri dan kanan. Dan pada masa itu Vietnam diserang dari berbagai sudut sebenarnya. Dan gol walaupun gol kedua Indonesia itu tidak dapat dilakukan melalui serangan dalam kawasan lapangan, dia daripada bola mati, tendangan sudut, tetapi itu menjadi suntikan semangat. Kelebihan Indonesia ini, apabila bola mati itu dilakukan, dia boleh membuat gol melalui tandukan atau sondolan. Karena pemain-pemain Indonesia pakar dalam tandukan atau sondolan ini. Jadi terjadinya gol yang kedua. Dan akhirnya 5 menit selepas itu serangan melalui sebelah kanan tiang gol pasukan Vietnam itu meranapkan keseluruhan Vietnam pada masa itu. Dan Indonesia menang dengan bergaya, ya. Masya Allah. Jadi itulah yang saya nampak apabila seperti mana Abang Aska katakan tadi tentang menambah lagi kiranya nafas barulah untuk pasukan timnas Indonesia, sehingga kan timnas Indonesia telah berjaya, ya. Dan Indonesia salah satu negara di ASEAN nih yang pertama lolos dalam AFC 2023 ya Bang. Iya, di ASEAN tahun depan. Tahun depan. Jadi ini satu kebanggaan ya bagi rakyat Indonesia, karena satu-satunya negara di ASEAN nih yang pertama, negara pertama adalah Indonesia. Jadi Bang, macam mana perasaan Abang ketika mengetahui Indonesia di ASEAN ini negara pertama untuk lolos tuh Bang? Itulah sebenarnya saya menjangkakan memang Indonesia memang akan lolos sebenarnya. Cuma selepas pada petang itu perlawanan di antara Malaysia dengan Korea. Jadi apabila saya mengetahui bahwa Malaysia sudah tidak berjaya lolos dan ditewaskan oleh Korea 6-2. Pilihan yang seterusnya adalah Indonesia di Asia Tenggara itu. Jadi selepas kemenangan Indonesia ini, itulah ya negara di Asia Tenggara yang pertama lolos untuk ke peringkat Asia ini. Ini bukan mudah ya, karena di peringkat Asia ini dia akan menentang jago-jago ataupun negara-negara yang kuat, negara Piala Dunia seperti Korea Selatan nanti, Qatar, Arab Saudi, Bahrain, itu semua negara-negara yang pernah bermain di Piala Dunia. Walaupun ini di peringkat U20, tetapi levelnya itu menyamai timnas senior ini, karena ada juga pemain yang di U20 ini dia bermain juga dengan timnas senior. Jadi disinilah peranan Sinteyong sebenarnya. Sinteyong dalam sejarah mana-mana jurulatih atau pelatih, dia memegang sehingga 3 tim yang dia urus. U19 pun dia urus, U20 pun dia yang jurulatihnya, senior pun dia juga pelatihnya. Jadi semua dia mengetahui dari berbagai peringkat umur di Indonesia ini sampailah ke peringkat senior. Sebab itu Sinteyong cukup pakar dalam melihat pemain-pemain yang mana berkualitas, pemain mana yang mempunyai stamina yang baik, yang mempunyai disiplin yang baik, yang mempunyai kerajinan yang baik, dan juga paling penting mental dan emosi pemikiran. Itu yang menjadi misi utama Sinteyong, menjadikan pemain itu serasi sama ada di dalam padang ataupun di luar padang nanti. Wah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi memang itulah kiranya mewakili Asia ya Bang, Indonesia. Ya. Jadi Abang tahu kah? Dan mestilah Abang tahu kan tentang Sinteyong satu-satunya pelatih yang bawa 2 timnas sekaligus ke Piala Asia Bang. Iya. Itu yang wow, luar biasa. Dalam sejarah juga itu, dalam sejarah. Dalam sejarah juga kan. Sebelum ini dia membawa timnas senior lolos juga ke peringkat Asia untuk senior. Kini dia membawa juga lolos U20
ke Piala Asia juga. Tahun 22 ini tahun depan akan berentak. Wow, Itu wow. melalui Sinteyong punya Acuan. Sentuhan Ya, Sinteyong. Wow, masya Allah, masya Allah. Jadi dan apa yang saya nampak di sini, aura ataupun suasana sepak bola sekarang ini tengah hangat ya, tengah amat seru sekali ya. Lagi-lagi sekarang nih yang kita nampak ya, kita sokongan kita sebenarnya dua nih, Malaysia, Indonesia. Malaysia, Jadi Indonesia. salah satu nih telah mewakili Asia ya, untuk lolos ke Piala Asia. Jadi Bang, Ya, sebenarnya banyak perkara yang akan mau saya tanya lagi, tetapi mungkin kesuntukan masa. Jadi apa yang Abang harapkan terhadap pasukan timnas Indonesia selaku wakil lah kepada Asia Tenggara ini untuk Piala Asia yang datang nih Bang? Silakan. Jadi untuk tahun depan Indonesia akan menghadapi, untuk U20 ini dia akan menghadapi dua kejohanan, yaitu Piala Asia U20 dan juga Piala Dunia U20 juga. Kemudian seniornya akan menghadapi Piala Asia Senior dan juga U23 untuk Sultan C pada tahun hadapan juga. Yang tuan rumahnya adalah Kamboja ya. Jadi untuk harapan kepada pasukan timnas Indonesia, saya mengharapkan supaya daripada 4 kejuaraan ini, sekurang-kurangnya Sinteyong akan membawa balik satu piala. Tidak kira lah piala yang mana satu, yang penting ada piala yang akan dibawa balik ke Indonesia. Itulah kalau boleh keempat-empat lah ya. Walaupun Malaysia, kalau keempat-empat lagi bagus. Mantap. Sebab kita tahu Malaysia sudah tidak lolos ke Piala Asia, jadi kita hanya bagi sokongan pada betul. timnas Indonesia pada ketika ini. Dan saya juga mengharapkan supaya semua pemain Indonesia akan mengekalkan latihan seperti biasa, akan menjaga attitude, credibility dan pemikiran mental mereka itu mereka tetap konsisten kan. Karena tahun depan itu lama lagi dan Sinteyong akan melihat setiap saat setiap pemain itu, mana-mana yang masih lagi tidak mengikut disiplin yang bagus, pasti akan Sinteyong menggantikan dengan yang baru. Sistem kepelatihan dari jurulatih Korea ini terlalu keras dan mengikut disiplin yang betul. Sebab itulah dia dapat membina tim ataupun pasukan itu dengan baik sekali. Mana-mana yang gagal dalam kriteria yang ditetapkan oleh Sinteyong itu pasti akan terkeluar. Jadi untuk semua pemain dan juga timnas Indonesia, saya mengharapkan supaya mereka tetap menjaga, walaupun dipuji, walaupun dikeji, itu mereka akan dapat menapisnya dengan baik. Yang penting mereka fokus di dalam lapangan, di dalam padang sepak bola itu nanti. Dan kepada semua peminat, pendukung, penyokong timnas Indonesia supaya beramai-ramai untuk tahun hadapan. Insya Allah saya juga mungkin dengan Abang Tengku sekali akan ke Indonesia pada Piala Dunia bulan Mei tahun bulan hadapan. 5. Ayo. 5 tahun hadapan ini. Kita akan terus secara langsung di sana. Di mana-mana stadion itulah yang akan berlangsung nanti. Ada 6 venue-nya, stadion yang akan pilihan berlangsung. Nanti kita akan pilih mana-mana yang sesuai. Masya Allah. Wow, saya rasa jadi semangat pula guys begini dengan Abang Aska lagi ya, dengan dia punya semangat ya. Sebenarnya inilah satu cara juga untuk kita lagi mengeratkan silaturahim antara Malaysia Indonesia ya, dengan saling berkunjung. Dan kali ini kita sama-sama ya Bang pergi ke Indonesia untuk sama-sama memberi sokongan terhadap pasukan timnas Indonesia. Ya, kita Malaysia tidak terlibat, tidak lolos. Jadi sebagai gantinya kita hanya dapat memberi sokongan seperti mana yang diberi sokongan oleh pasukan ataupun rakyat Indonesia suatu masa dulu terhadap pasukan Malaysia. Kali ini kita ganti memberi sokongan yang penuh terhadap pasukan timnas Indonesia. Jadi Bang,
Insyaallah. Itu sejaklah untuk kali ini. Jadi terima kasih Abang Askalani karena sudi berbagi di channel ini berkaitan dengan pasukan timnas Indonesia dan juga cerita bola. Jadi kepada kalian yang menonton video ini, support juga channel Askalani Studio ya. Dan insyaallah di masa akan datang kami akan buat podcast seumpama ini untuk berkongsi tentang sepak bola se-Asia. Jadi Bang, itu saja untuk kali ini. Terima kasih. Mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa ataupun terlepas kata ya, kami mohon maaf. Jadi dari kami, salam silaturahim, salam rumpun Nusantara, salam persaudaraan daripada kami, negara Malaysia untuk semua rakyat Indonesia. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye Bang. Bye-bye. Bye-bye.